Oke, welcome back to Ruang Intelektual. Kali ini saya akan melanjutkan program bahasan, yakni bahas hasil bacaan. Kali ini kita sudah sampai ke episode yang kelima. Kita sudah juga masuk ke bias yang ke-10 sampai bias yang ke-12. Ringkasnya itu saya sudah tulis di sini, yaitu halo effect. Apakah kita harus berakit-rakit dahulu, lalu kemudian senang? Dan ilusi kontrol. Nah, kita akan bahas satu persatu dalam video kali ini. Oke, kita mulai. Nah, bagian pertama dikatakan bahwasanya manusia itu punya satu kecenderungan, yaitu menjadikan kesan positif ataupun negatif sebagai dasar untuk menilai manusia secara keseluruhan. Maksudnya begini, yang namanya satu kesan itu ya baru kita lihat, kita baru ketemu satu orang. Nah, misalnya kita melihat orang yang kelihatannya good looking, kelihatannya gagah, kelihatannya cantik, kan itu positif. Nah, dari satu hal yang positif ini kita langsung menilai bahwasanya oh, orang ini karena dia tampan maka dia itu adalah sosok yang jujur, yang baik, yang menyenangkan, dan lain-lain yang baik-baik semua. Maksudnya begini, hanya ada satu kasus kemudian disapu rata, menpukul rata langsung hanya dari satu kesan itu. Begitu juga kalau misalnya negatif. Misalnya negatif ini kita ketemu dengan satu orang. Orang ini anggaplah misalnya, mohon maaf ya, misalnya hitam, misalnya bajunya jelek, itu ya prihatin lah begitu kalau kita lihat. Nah, dari satu kesan ini kemudian kita menilai orang ini secara keseluruhan. Berarti orang ini buruk, orang ini tidak bisa kita temani, orang ini ya begitu dan begitu. Pokoknya dari satu kesan ini kita langsung pukul rata. Nah, itu yang disebut dengan halo effect. Artinya halo itu, yang namanya halo itu kan kalau kita nelpon ya, halo itu ada di depan. Nah, karena adanya di depan ini, adanya kata halo di depan ini, kita seolah-olah menilai orang melalui hal yang baru, hal yang pertama yang baru kita lihat. Nah, kemudian dari halo ini kita simpulkan semua hasil pembicaraan kita di pembahasan yang akan datang. Misalnya kalau kita menelpon, nah ini kan tidak logis. Artinya kita menilai film melalui trailer, tidak bisa begitu. Itu tidak logis dan itu pemikiran yang tidak adil. Selanjutnya ada salah satu penelitian. Nah, ini contoh ya, karena warna hijau tulisannya. Dalam sebuah penelitian ada mahasiswa yang menjadi sampel. Nah, mahasiswa ini cenderung menilai baik orang-orang yang cantik atau tampan itu lebih menyenangkan, jujur, dan lebih pintar. Nah, dalam realita juga manusia yang tampan dan cantik itu lebih mulus karirnya. Artinya, kalau kita sudah melihat ya mahasiswa ini, mahasiswa yang menjadi sampel kemudian menilai orang itu cantik dan tampan itu lebih menyenangkan, jujur, dan lebih pintar, tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada orang-orang lain yang di luar mahasiswa ini juga yang punya cara berpikir demikian. Misalnya ada bos-bos, ada orang-orang besar. Nah, karena melihat misalnya si pelamar kerja ini adalah orang-orang yang tampan, orang-orang yang cantik, orang-orang yang good looking, akhirnya mereka mudah diterima. Nah, itu kan membuat stabilitas keadilan itu tidak ada atau merusak keadilan kehidupan. Nah, ini yang ada dalam buku. Nah, hal ini mendorong munculnya ketidakadilan atau stereotyping. Artinya kita menilai orang berdasarkan ras, gender, afiliasi, dan lain-lain sebagai parameter yang utuh. Nah, maksudnya begini. Ada orang yang misalnya dari ras A, saya tidak usah sebutkan ya, nanti kena sarah. Misalnya ada dari ras A. Nah, kita lihat orang ras A ini orangnya ya baik-baik, orangnya itu hebat-hebat, orangnya itu ya kita harus perhitungkan semua. Tapi kan bukan berarti karena dia muncul dari ras A ini
lantas dia itu harus menjadi orang yang pintar, orang yang diperhitungkan dan lain-lain. Bisa saja dari ras A ini lahir orang yang malahan tidak bisa diperhitungkan, malahan keberadaannya itu bahaya bagi kita semua. Nah, itu yang perlu kita ingat. Begitu juga gender. Misalnya, oh ini kan yang bilang perempuan, kita nggak usah dengar. Nah, itu kan kalau bahasanya para mahasiswa itu ya ini patriarki. Nah, patriarki itu muncul karena mirip-miriplah cara berpikir seperti ini, mirip-miriplah halo efek ini. Ini hanya melihat dari sekedar stereotip saja, kemudian kita jadikan dia sebagai parameter utama untuk menilai seluruhnya. Ini juga kekeliruan berpikir yang ada pada kebanyakan orang. Nah, efek negatifnya itu apa? Ya, cara berpikir ini menghalangi kita melihat realitas yang lebih nyata dan original. Kalau kita misalnya melihat orang berdasarkan ras, maka kita tidak melihat orang itu sebagaimana orang itu sendiri, tapi kita melihat orang itu sebagaimana dia berada dalam ras tertentu atau gender tertentu dan lain-lain. Nah, itu kan kita tidak melihat esensi, tapi kita melihat hal-hal lain yang melekat di luar diri dia. Nah, ini kan tidak adil dan tidak logis. Nah, itulah yang ada pada diri manusia, itulah yang disebut dengan halo efek. Cara berpikir seperti ini memang sifatnya alamiah, dan sekali lagi sebagaimana dalam video-video sebelumnya saya katakan bahwa tidak semua yang sifatnya alamiah itu baik. Bisa saja malahan dia itu merugikan. Oke, kita masuk ke bagian selanjutnya. Nah, biasanya kita selalu mendengar quotes bahwa kesannya kita itu harus susah-susah dulu, terus itu kita mudahlah hidupnya, harus setelah itu baru bahagia, indah pada waktunya dan lain-lain. Nah, ini kemudian memunculkan satu jenis logika. Ini bukan berarti logika yang menjadi satu ilmu yang apa sifatnya yang independen, bukan, tapi cara berpikir. Nah, cara berpikir obat atau logika obat ini bunyinya kurang lebih seperti ini. Pahit dulu lalu sembuh. Kalau kita sudah mengalami sebuah penderitaan, oke, berarti belakangan akan muncul sesuatu yang yang senang-senang begitu. Tapi kita bisa uji sebentar. Ternyata ada kasus yang ternyata prinsip ini tidak bekerja. Nah, bagaimana atau apa sikap yang lahir kalau misalnya kita memiliki prinsip ini? Ada dua. Nah, yang pertama itu ya kita mencari solusi. Nah, kita begini, tidak ada yang langsung selesai. Akhirnya semuanya itu berproses. Nah, ini sikap yang pertama lahir dari prinsip ini. Kita tidak langsung mau instan-instan saja. Ya, kita proses mulai dari kerja lalu kemudian belakangan kaya. Nah, ada juga sikap yang kedua itu ya biarkan saja. Ini kan apatis, biarkan saja masalahnya sampai membengkak dan fatal. Karena yang sesuatu yang membengkak ini biasanya akan lahir sesuatu yang yang lebih bagus lagi. Ini dipakaikan dalil daur ulang. Maksudnya begini, ya kalau dalam semesta itu kan yang namanya hancur ada, kemudian hancur, lalu ada, kemudian hancur, kan seperti itu. Tapi kalau kita lihat kebanyakan orang itu, mungkin hanya dalam pengalaman saya, kebanyakan orang itu yang saya lihat itu ambil sikap kedua ini, apatis. Ya udah, kalau kita sudah sulit ya tunggu saja, nanti akan indah pada waktunya. Padahal kan dia itu tidak berprogres, dia itu hidupnya ya ugal-ugalan, tinggal di rumah atau apa, kurang lebih demikian. Nah, prinsip yang tepat atau perkataan ini tepat kalau kita sandingkan kepada sikap yang pertama, yaitu mencari solusi. Artinya tidak ada yang langsung selesai. Kita berusaha, kita berprogres setiap harinya. Bukan berarti karena kita susah hari ini otomatis sekonyong-konyong langsung mudah begitu. Tidak. Iya betul, kita percaya bahwasanya Tuhan itu bisa berkehendak apapun. Tapi kita tidak boleh juga lupa bahwasanya Tuhan itu menghendaki adanya sunnatullah dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan itu menyuruh kita bersungguh-sungguh, menyuruh kita belajar, menyuruh kita untuk berpikir. Karena apa? Ya sekali lagi sunnatullah itu ada.
atau sebab akibat itu ada dan Tuhan izinkan itu. Bukan berarti karena ada Tuhan ya Tuhan ingin ya manusia itu enak-enak saja, tidak. Manusia itu harus ada usahanya, dan manusia itu diberi ganjaran karena berusaha. Adapun hasil itu bukan urusan manusia tapi urusannya Tuhan. Nah, kenapa jadi sampai ke sini ya? Oke, kita lihat lagi. Pada dasarnya logika seperti ini tidak keliru. Artinya kalau kita tempatkan quotes itu atau cara berpikir itu pada porsi yang tepat, sebenarnya tidak salah juga. Hanya saja kita perlu timbang apakah ketika kita pakai logika seperti ini porsinya itu pas atau tidak. Nah, ini masalahnya. Masalahnya orang yang sad boy itu kan juga nggak semua sad boy juga, tapi ada beberapa orang lah yang kalau misalnya dapat satu quotes, dia itu tidak memiliki sikap yang tepat untuk menghadapi quotes itu, seperti ya udah berakit-rakit dahulu kemudian mudah belakangan. Ya tidak semudah itu. Seperti juga kan ada quotes begini ya, nakal dulu, sukses itu nanti. Nakal dulu baru sukses, kan seperti itu. Padahal kan kalau kita mau realistis, tidak semua yang nakal itu sukses. Tidak semua yang sukses itu pernah mengalami kenakalan. Nah, kan cara berpikir seperti ini kan banyak. Kemudian kita coba, ada satu kasus yang diangkat oleh buku ini. Ada seorang bos yang perusahaannya itu ya sudah menurun sahamnya, iklan karu-karuan, apalagi ya pokoknya pekerja itu semau-maunya saja. Akhirnya bos ini pusing bagaimana caranya supaya masalah ini kemudian kelar. Akhirnya ada satu orang yang menawarkan dirinya, oh kalau masalahnya seperti itu ya kita tunggu saja karena semuanya itu akan indah pada waktunya. Nah, kemudian bos ini kemudian percaya kepada si orang tadi. Lalu bos ini mengangkat orang tadi, dia yang akan mengatasi masalah ini. Silih waktu berganti. Nah, pada tahun berikutnya perusahaan ini makin parah, bukan makin malah bagus. Nah, kemudian bosnya ini tanya kepada orang tadi, kenapa bisa makin parah? Orang tadi bilang, ya kalau semakin parah maka semakin indah pada waktunya nanti. Nah, kemudian pada waktu berikutnya makin menurun, dan pada tahun ketiga perusahaan ini akhirnya bangkrut dan tutup. Artinya dalam kehidupan itu apa saja bisa terjadi. Tidak semua yang susah itu langsung ada gampangnya. Tidak seperti ini. Hidup itu tidak sekedar ini. Artinya harus ada sikap yang tepat untuk menghadapi kesulitan ini. Lalu kita bisa mendapatkan gampangnya. Kebanyakan orang itu ya pokoknya susah dulu, tidak usah apa-apa, nanti dapat sendiri gampangnya, sekonyong-konyong saja begitu. Padahal tidak semuanya seperti itu. Kita lihat saja banyak yang seperti ini. Tapi kalau kita mau pikir lagi kan begini, tidak semua juga yang berusaha pada waktu-waktu yang susah ini kemudian mendapatkan yang gampang-gampang. Kan ada orang misalnya menghidupi, menafkahi keluarganya yang sedang susah. Nah, tiba-tiba misalnya meninggal di tengah pekerjaannya, sedang mencari nafkah, kan dia tidak sempat dapat yang gampang-gampang ini. Dia hanya dapat yang sulit-sulit ini. Artinya begini, kehidupan sekali lagi yang seperti tadi saya katakan, kehidupan ini kompleks. Kehidupan ini apa saja bisa terjadi. Tidak hanya susah langsung gampang. Adapun memang dalam ayat inna ma'al usri yusra, memang betul ada ayat seperti itu. Tapi di dalam ayat itu mengajarkan kita pertama optimis. Tentunya optimis itu dibarengi dengan sikap yang tepat. Bukan berarti ya semudah kita saja ya tinggal tidur-tidur, tinggal main-main atau apa. Itu yang perlu kita ingat. Oke, ini bias berpikir yang ke-11 yang ada pada diri manusia. Kenapa manusia bisa berpikir seperti ini? Karena terlalu banyak dijogoki oleh quotes-quotes tanpa manusia itu menimbang apakah quotes ini tepat pada konteks ini atau tidak. Oke,
Selanjutnya ke cara berpikir yang ke-12, bias berpikir yang ke-12. Nah, saya bahasakan saja yang dalam buku ini warna kuning. Nah, ilusi kontrol itu kecenderungan manusia itu menganggap satu hal dapat mengubah situasi dan akan baik-baik saja. Nah, kata manusia itu biasa atau kata orang ini yang sering kita dengar, ya tenang saja, semuanya terkontrol dengan baik. Nah, ini seperti misalnya ambil kupon di supermarket. Kalau orang ambil kupon di supermarket itu ya biasanya kan isi formulir atau apa. Nah, dia minta misalnya kepada temannya, tolong isikan saya formulir ini. Nah, kalau ditanya kenapa kamu minta teman ini untuk isi formulir, dia mungkin menjawab atau dia menjawab lah misalnya begini, tahun lalu ketika teman saya mengisi formulir itu, maka saya dapat hadiah. Nah, itu katanya. Tapi kan kalau kita mau pikir, bisa saja justru pada saat itu juga ada orang mengisi formulir atau bahkan dia sendiri mengisi formulir dan dia menang. Bisa seperti itu. Atau bisa saja pada saat itu juga dia mengisi formulir kemudian dia kalah atau tidak dapat kupon, tidak menang kupon misalnya. Kan bisa saja seperti itu. Atau misalnya uji nyali itu kayak di Trans 7 itu. Kalau misalnya takut-takut, ada misalnya gangguan-gangguan apa, ya tinggal lambaikan tangan ke kamera. Kan misalnya ada di situ mikrofon yang super sensitif, ada kamera yang terus memantau, ada lampu atau apa. Nah, artinya dia merasa nyaman atau dia merasa aman kalau misalnya dia sudah merasa terpantau, tinggal mengayunkan tangan atau angkat tangan kalau misalnya menyerah. Artinya dia merasa keadaan ini terkontrol dengan adanya yang mengawasi. Sama seperti mengambil kupon di supermarket tadi. Dia merasa oke, semuanya aman saja kalau misalnya teman saya yang mengisi kupon tadi. Padahal kan sekali lagi di uji nyali ini, di dalam konteks uji nyali ini, kalau misalnya ada orang yang menjaga dengan apa misalnya kamera atau dengan lampu, kan bisa saja lampu itu rusak, kamera itu tiba-tiba bermasalah, atau ya orang-orang yang ada di ruang pemantau itu tertidur semua, kan waktunya malam misalnya. Artinya bisa saja terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, ini juga ada tombol emergency di lift. Nah, tombol emergency di lift itu kan fungsinya, kalau kita pencet otomatis bantuan itu datang. Tapi kan kalau misalnya ada tombol emergency, bisa saja tombol itu tidak berfungsi, atau bisa saja ketika kita tekan orang-orang itu tidak datang. Orang-orang bertugas itu ternyata bolos misalnya dalam pekerjaannya. Artinya ya itu bisa terjadi. Dan kalau orang melihat tombol emergency itu merasa terkontrol, oke, keadaan terkontrol dengan adanya tombol emergency ini, padahal belum tentu. Nah, cara berpikir ini memang bisa membuat kita lebih tenang dalam menghadapi sesuatu. Artinya ya oke lah, kita bisa merasa terkontrol, kita bisa merasa aman saja kalau kita berpikir seperti ini. Tapi bukan berarti pada semua keadaan cara berpikir ini berfungsi dengan baik. Bahkan dapat juga berbahaya. Nah, misalnya begini, ketika Anda misalnya punya satu rumah, kemudian Anda punya satu senjata kapak yang dipakai tebang pohon itu kan misalnya. Nah, tiba-tiba rumah Anda itu dikepung oleh pencuri atau dikepung oleh perampok. Nah, ketika Anda misalnya dikepung oleh perampok dan Anda merasa aman dengan kapak itu, kan bisa saja perampok itu bawa bazooka, bawa roket, bawa AK-47 atau apa. Nah, ini kan bisa membahayakan keadaan kita kalau kita merasa semuanya itu aman, terkontrol. Misalnya Indonesia sudah kemasukan corona, katanya aman, atau apa ya, Indonesia itu tidak kemasukan corona, tapi kan mempertahankan ilusi kontrol ini, mempertahankan cara berpikir bahwa segalanya terkontrol dan aman, itu sebenarnya bisa berbahaya ketika skalanya semakin meluas juga, seperti skala seluas negara. Karena dalam hidup itu tentang kun fayakun, apapun bisa terjadi maka terjadilah, atau dalam bahasa lain kue sera-sera,
apapun bisa terjadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ilusi itu ya bisa terjadi pada diri manusia. Artinya sadar atau tidak, sebenarnya kita sering hidup dalam ilusi. Kita selalu merasa oh ini. Pokoknya berdasarkan perasaan, merasa oke, aman, tidak ada apa-apa, merasa semuanya baik-baik saja padahal kan tidak baik-baik saja. Atau misalnya ditanya kamu kenapa, ya nggak apa-apa padahal kan apa-apa dianya. Itu ilusi kontrol, merasa ya baik-baik saja. Atau kamu kenapa, ya gak apa-apa. Ketika bilang gak apa-apa itu ternyata dia itu udah diancam mati, misalnya udah divonis mati oleh hakim karena sudah membunuh misalnya. Kan itu bisa saja terjadi. Ya, itu sampai kepada bias yang ke-12 pada episode ke-5 kali ini. Ya, kalau misalnya ada ingin didiskusikan, ada ingin bertanya, atau ada ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Karena bukan berarti ketika saya menyampaikan ini oke semuanya sudah clear, semuanya sudah terkontrol, tapi masih ada mungkin yang belum saja saya singgung atau belum tersampaikan dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam.